Ya pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis Panin Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kami sudah terhubung bersama Nico Lawrence, Head of Research Panin Sekuritas. Mas Nico, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat hari ini IHSG menutup perdagangan di zona hijau. Menurut Anda, sentimen apa saja yang mempengaruhi IHSG untuk hari ini? Iya, thank you Mbak Poppy. Jadi kalau buat hari ini sebenarnya masih didorong dari statement yang sama dari regional ya. Jadi kalau kita lihat development vaksin itu benar-benar jadi kayak pivot point, benar-benar itu jadi catalyst positif karena kalau kita lihat statement terakhir dari Pfizer, mereka udah bilang ini efficiency rate bisa sampai 95%. Itu jadi catalyst positif. Lalu kemarin perkembangan terkait dari sisi Moderna pun, ini mereka 94,5%. Apalagi kalau kita lihat vaksin secara spesifik buat Moderna, itu sebenarnya lebih safe buat digunakan karena itu nggak butuh logistik cost karena itu bisa disimpan di suhu yang minus 20 derajat Celcius dibandingkan dengan Pfizer yang bisa minus 94,5 derajat Fahrenheit. Jadi itu positif banget. Lalu kalau kita lihat juga sebenarnya dari sisi currency, stability ini yang sebenarnya support dari sisi rupiah ya. Kalau kita lihat tren komoditi lagi bagus beberapa minggu hari terakhir. Rupiah posisinya lebih kuat. Kemarin kita punya ekspor itu lebih baik dibandingkan ekspektasi. Kalau kita lihat juga dari sisi trade balance, kita juga itu lebih bagus dibandingkan ekspektasi. Jadi rupiah ini stable. Kalau rupiah stable, foreign atau ibaratnya dari sisi inflow level itu sebenarnya bakal positif banget. Jadi itu yang sebenarnya kita lihat dalam beberapa minggu dan juga hari ini yang trennya positif. Walaupun sedikit hari ini kita mengalami outflow ya. Nah cuman sebenarnya kalau buat long termnya kita lihat harusnya masih positif ya buat inflow-nya. Oke, baik. Rapat RDG sudah digelar. Kalau menurut Anda sendiri, apa ekspektasi pasar terhadap hasil dari RDG ini? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya kalau market kan ekspektasinya kita nggak akan pemangkasan suku bunga ya, atau ibaratnya stay di 4%. Cuman surprisingly ini market di 3,75%. Ini pertama kita lihat positif ya, ini harusnya bakal jadi catalyst positif juga buat besok karena translasi suku bunga yang lebih rendah itu berarti adalah cost of capital atau cost of fund itu bakal lebih murah. Jadi valuasi IHSG itu bisa diperdagangkan di fair value yang lebih tinggi lagi. Lalu kalau kita lihat dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah, harapannya adalah bank-bank atau ibaratnya dengan peminjam atau borrowers itu bisa dapat pinjaman yang lebih murah. Jadi mereka bisa ada multiplier effect buat ke ekonomi. Jadi itu harapannya bakal ngedorong perekonomian sih. Jadi itu kita lihatnya sebenarnya positif. Apalagi kalau kita lihat dengan adanya pemangkasan suku bunga currently dengan ibaratnya kondisi rupiah yang sebenarnya relatif stable. Jadi ini kita nggak akan terlalu lihat ada pressure bahwa nanti dari sisi foreign itu akan outflow ya dari obligasi karena sebenarnya dari sisi obligasi pun dengan pemangkasan bunga sekarang kita real rate itu sebenarnya masih atraktif. Jadi ini yang bikin currency menurut kita lebih stable dan itu harusnya positif ya. Oke, ada sentimen vaksin, kemudian juga ada penambahan kasus COVID-19. Kalau bisa dilihat prospeknya ini untuk emiten farmasi, properti, dan juga mungkin FMCG seperti apa, Mas Niko? Kalau farmasi kita lihat bakal bagus ya, bakal positif ya. Apalagi sebenarnya buat beberapa emiten yang melakukan kerjasama dengan beberapa developer buat vaksin, Sinovac, Sinopharm, itu bakal positif nanti di tahun 2021. Revenue bakal improve, itu juga bakal positif. Jadi itu yang menurut kita bakal support. Lalu buat properti juga sama sih. Kalau ibaratnya ada pemangkasan suku bunga, lalu ibaratnya ada consumer confidence yang udah mulai pulih, orang tuh udah bisa spending lagi, mereka bisa kayak beli rumah lagi. Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya dengan adanya kan sebenarnya kalau concernnya di properti ini, bank-bank pun sebenarnya agak hati-hati nih dalam menyalurkan kredit ke sektor properti karena translasi sebenarnya NPL atau kualitas kreditnya nggak begitu bagus. Cuman dengan adanya vaksin, kalau kita lihat NPL juga sektor properti harusnya akan membaik. Bank ini dari sisi supply mereka bakal dorong dari sisi pemberian kreditnya. Dari masyarakat pun dari sisi demand dengan adanya suku bunga yang lebih rendah ini bakal ngedorong dari sisi permintaan. FMCG pun juga sama ya. Jadi kalau kita lihat kan concernnya buat dari sisi investor itu atau ibaratnya dari sisi masyarakat itu adalah daya beli atau ibaratnya konsumsinya. Kemarin IKK kita tuh begitu lemah ya, itu sempat turun. Cuman kalau seandainya nanti ada dari sisi vaksin development itu bagus-bagus, kita lihat sebenarnya akan ada improvement dari sisi consumer confidence. Kalau consumer confidence pulih, itu bakal support buat FMCG. Orang lebih pede buat spending.
orang bisa dibilang mereka bakal allocate lebih buat belanja. Jadi itu yang harusnya kita lihat dari katalis positif ya. Oke. Nah, untuk prospek emiten BUMN sendiri seperti apa, dan juga soal emiten-emiten pertambangan, karena kan ini Pak Luhut sudah mengadakan kerjasama bilateral dengan USA. Iya, kalau kita lihat buat BUMN harusnya bakal positif ya, apalagi kalau lihat dengan adanya kerjasama. Jadi kerjasama ini bakal positif buat komoditi yang spesifik ya. Kalau kita lihat kan metals mining itu bakal jadi yang pembahasan dan harusnya itu bakal positif juga. Jadi in overall mungkin sebenarnya ini dari sisi komoditi itu kan selalu perform ketika ibaratnya perekonomian tuh lagi mengalami perbaikan. Ekonominya tumbuh, komoditi bakal support. Apalagi sebenarnya Indonesia kan kita bakal jadi bisnis levelnya itu adalah 60% kita punya ekspor itu adalah komoditi. Jadi itu harusnya bakal perform sih, harusnya buat komoditi. Dan specifically buat perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di commodity related ya. Mungkin kita bisa state kayak contohnya adalah kayak PTBA itu bakal positif, Antam juga bakal positif. Jadi itu yang menurut kita bakal positif ya harusnya buat emiten-emiten tersebut ya. Oke, prediksi dan juga rekomendasi Anda mungkin untuk akhir pekan ini seperti apa, Mas Niko? Iya, kalau kita lihat sebenarnya at this level kita lihat lebih banyak katalis positifnya dibanding sentimen negatif ya. Jadi kalau kita take buat long termnya, ini kita masih positif. Kita sarankan sebenarnya buat investor pun bisa melakukan aset rotation ya. Ibaratnya dari sebelumnya mereka punya aset-aset yang lebih defensif atau bisa dibilang saham-saham rumahan. Kayak misalnya dari sisi consumer atau yang ibaratnya banks juga, mereka bisa sedikit memindahkan alokasi asetnya itu buat yang small cap ya. Jadi kita bisa sarankan buat kayak heavy equipment, itu harusnya positif, lalu komoditi, ini juga bakal positif, lalu infrastruktur yang kita lihatnya juga bakal trennya positif. Jadi itu yang jadi kita rekomendasikan buat investor ya. Oke, untuk analisa esok mungkin, seperti apa support dan juga resisten? Apakah IHSG masih akan terus bertahan di zona hijau? Jadi kalau kita lihat sebenarnya buat besok kalau lihat Dow Futures-nya masih positif, most likely ini juga bakal positif ya. Apalagi sebenarnya kan announcement dari sisi buy rate ini kan dilakukan di menit-menit perdagangan terakhir. Jadi itu belum ke-capture signifikan ke pasar. Jadi ini bakal nanti akan ke bawah dampaknya nanti buat di perdagangan esok hari dan itu harusnya positif ya. Jadi kalau kita lihat support resisten most likely kita bisa tembus 5.600 ya buat di besok. Itu di supportnya, resistennya di 5650. Oke, baik. Terima kasih Mas Niko untuk analisa dan juga waktunya bersama kami dalam Closing Market.